Berham, waktu kamu berumur 3 bulan, di lambungmu ada infeksi, sehingga kamu buang air besar setiap jam. Mama sangat khawatir, takut kamu kehabisan air. Wah, aku kok lupa ya. Jadi tiap jam mama bersihkan kotoran Berham yang bau itu. Apa nggak rusak tangan mama? Kena air terus. Karena mama sayang Berham, maka tidak ada bau busuk dan juga tidak terasa capek. Apapun yang dianggap sebagai pekerjaan tidak menyenangkan atau kotor, maka akan menjadi hak istimewa buat mama. Ada dorongan kasih yang begitu besar buat anak mama. Apalagi Yesus, Sang Gembala Agung itu. Dia rela mengorbankan hidupnya bagi domba-domba yang nakal seperti kita. Ini benar-benar tidak masuk akal. Kita sangat kagum. Mari perhatikan penjelasan selengkapnya. Halo semuanya, apa kabar? Bapak harap semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap semangat ya. Kita akan memulai BDKA kita dengan renungan bertema Yesus adalah Gembala yang baik, diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-21 ya. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Allah kami datang kepadamu memohon pertolongan Tuhan agar sekali lagi Engkau pimpin hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman, dan anak kami yang mendengar di mana saja mereka berada Engkau berikan hikmat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah mendengar cerita tentang Yesus adalah gembala yang baik, yang juga adalah pintu untuk masuk ke kandang domba. Dan kitalah yang disebut sebagai domba-domba umat pilihannya. Anak-anak, gembala yang baik itu adalah gembala yang menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab. Ya, bagaimana seorang bertanggung jawab? Ya, dia akan merawat, memperhatikan apa yang dikerjakannya. Bahkan kalau perlu dia bekerja lebih maksimal dari yang lain. Bahkan bisa mengorbankan dirinya untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, anak-anak. Berarti Yesus juga rela mengorbankan dirinya, hidupnya bagi domba-dombanya. Berbeda sekali dengan orang lain yang menyebut diri sebagai gembala upahan. Gembala upahan itu berarti dia bukan pemilik dari domba-dombanya, tapi orang yang menerima gaji. Orang yang bekerja karena menjalankan tugasnya, karena memang profesinya dia harus menjaga, dan sebulan ia akan mendapatkan upah untuk pekerjaannya. Ya. Nah, kalau orang tersebut adalah gembala yang menerima upah, maka dia belum tentu mengasihi domba-dombanya itu. Karena dia bekerja untuk mendapatkan upah. Ada uang yang dia terima ketika dia bekerja. Orang seperti ini belum tentu dia mau berkorban. Karena tujuannya hanyalah untuk mencari untung. Untuk supaya bisa mendapatkan kehidupan. Bila ada serigala yang datang, bila ada rubah yang datang, bila ada pencuri yang datang, gembala upahan ini akan sembunyi, ya, atau lari, ya, menyelamatkan diri. Mereka tidak akan berpikir untuk mengorbankan diri, mencegah supaya serigala jangan masuk ke dalam kandang, rubah jangan masuk ke dalam kandang, pencuri jangan menyelinap ke dalam kandang, mengambil domba-dombanya.
gembala upahan, mereka tidak mau berkorban anak-anak. Mereka hanya berpikir bagaimana menyelamatkan diri mereka sendiri. Tapi kita bersyukur sekali bahwa kita memiliki Yesus Kristus yang menyebut diri sebagai gembala yang baik. Gembala kita yang datang ke dunia ini bukan untuk mencari keuntungan semata-mata, anak-anakku, ya. Yesus yang adalah Allah sendiri rela datang ke dalam dunia, mengambil rupa seperti manusia untuk menjaga kita, melindungi kita, menyelamatkan kita, meninggalkan hal-hal yang enak, yang baik, yang diterimanya di surga. Puji-pujian, hormat dari makhluk surgawi, malaikat-malaikat ditinggalkannya dan dia menerima cercaan, ya. Dia menerima ejekan dari orang, salah sangka dari orang-orang dunia ini. Ketika Yesus Kristus lahir, banyak orang pintu-pintu yang menolaknya sehingga Yesus harus lahir di satu kandang yang hina, bukan di penginapan, di hotel atau di rumah penduduk, tetapi di kandang yang hina. Itulah penolakan yang Tuhan Yesus terima. Yesus mendapatkan penderitaan yang besar. Yesus harus berkorban untuk datang menyelamatkan manusia. Maka anak-anakku, mari kita sebagai orang Kristen, kita meneladani Tuhan Yesus yang bukan hanya sekedar bekerja untuk mencari untung, belajar untuk mencari untung, tapi tidak ada pengorbanan. Misalnya dalam hal kita belajar, ya. Kita tidak mengorbankan waktu kita, pikiran kita semaksimal mungkin. Kita maunya jalan yang pintas untuk malas belajar tapi dapat angka yang tinggi. Tidak mungkin bisa. Ya. Misalnya dalam hal memilih teman, ya. Kita tidak boleh memilih teman yang asal-asalan. Atau kita tidak boleh memilih teman yang kaya saja, yang pintar saja, yang baik, yang bisanya memuji kita. Wah, dia ini baik ya, dia baik sekali, dia puji-puji. Wah, kita senang sekali dipuji. Tapi teman kita itu tidak pernah memberitahu kita kalau kita berbuat salah, menegur kita. Kita hanya mau berteman kepada orang-orang yang kita bisa manfaatkan. Itu namanya kita mencari untung. Tetapi kita perlu teman-teman yang bukan hanya mencari untung saja, tetapi teman-teman yang mau berkorban bagi kita. Atau kita juga berkorban bagi teman kita. Bila kita ada kesalahan misalnya, mereka akan siap menegur kita. Mereka akan mengingatkan kita kembali bahwa kita salah. Kita perlu memperbaiki diri. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan hari ini, kita bisa belajar bagaimana Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkorban, mengorbankan dirinya. Tuhan Yesus tidak pernah mengambil untung. Tuhan Yesus habis-habisan menderita bagi kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah membalas cinta kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita? Atau belum sama sekali? Atau kita merasa senang terus karena Tuhan Yesus yang berkorban, tapi kita tidak mau berkorban, ya. Waktu kita, uang kita, pikiran kita tidak mau berkorban sama sekali. Kita maunya dilayani, kita tidak mau melayani. Tidak seperti itu anak-anak. Mulai hari ini, mari kita tanamkan dari dalam diri kita bahwa kita harus punya jiwa berkorban bagi orang lain. Seperti Tuhan Yesus yang berkorban bagi kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih karena firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami untuk tidak hanya menerima keuntungan, menerima berkat dalam mengikut Tuhan, tetapi juga berkorban dalam mengikut Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kami, yang sudah mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini aku ingin mendapat penjelasan dari sudut pandang yang lain tentang siapa gembala sejati dan siapa yang palsu. Gembala palsu adalah orang yang bekerja di gereja untuk mencari nafkah hidup sehingga menjadi kaya. Dia bukannya menggunakan kesempatan untuk melayani Kristus dan berbuat baik. Berarti gembala asli tidak boleh hidup nyaman dan mendapat makanan. Gembala yang bekerja berhak mendapatkan kecukupan, namun tidak boleh mencemari pelayanan dengan mencintai upah lebih daripada domba-domba atau pelayanannya. Seorang gembala upahan akan melayani dengan sembrono sehingga domba-domba banyak yang terluka. Kita perhatikan bahwa Kristus adalah gembala terbaik yang menjaga setiap jiwa, tidak mempedulikan keuntungan buat dirinya. Ketika melihat serigala datang, dia berada di depan menghadapi musuh yang paling menakutkan. Karena setiap domba sangat berharga. Puji Tuhan, hanya Yesus, Gembala Agung, yang menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi umatnya. Teman-teman, besok kita lanjutkan belajar tentang Yesus, Gembala kita, dari Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan 42. Salam.